Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9. Nah, setelah kalian mengikuti PTS minggu lalu, sekarang kita masuk materi di bab 3, yaitu Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita bahas bab yang A dulu minggu ini, yaitu hakikat dan teori kedaulatan. Nah, seperti biasa di sini ada kompetensi dasar, yang kedua materinya ada pengertian kedaulatan, yang ketiga ada teori kedaulatan, dan yang terakhir adalah penutup. Oke, kita bahas satu persatu. Mulai dari kompetensi dasar. Nah, seperti biasa bisa kalian baca dan kalian lihat di 1.3 dan 2.3 itu adalah nilai religius dan nilai sosial. Yang ketiga adalah pengetahuan dan yang keempat adalah keterampilan. Oke, kita langsung saja masuk ke materi Kedaulatan Republik Indonesia. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang kedaulatan, atau kalian sudah mengetahui apa nih dari pengertian kedaulatan, atau sebelumnya kalian sudah pernah baca? Oke, kita bahas ya. Nah, kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Nah, oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, di sini ada menurut para ahli ya. Yang pertama itu ada pendapatnya Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Prancis yang hidup di tahun 1500-an. Nah, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok. Yang pertama, asli. Apa itu artinya? Artinya, kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang kedua, ada permanen. Nah, apa artinya? Kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri, walaupun pemerintahan sudah berganti. Yang ketiga, kedaulatan itu berarti tunggal. Artinya, kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagi kepada badan-badan lain. Nah, serta yang terakhir, kedaulatan itu tidak terbatas. Artinya, kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Nah, di sini kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara terdiri atas 2 bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Kita bahas satu persatu. Kedaulatan ke dalam. Nah, kedaulatan ke dalam berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam yang baik di darat, laut, maupun udara, untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Nah, sebelum kedaulatan keluar, di sini di kedaulatan ke dalam Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 adalah yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Dan yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini masih ada kaitannya dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah kita bahas di video sebelumnya atau ada di materi bab 2. Nah, yang kedua adalah kedaulatan keluar. Apa itu? Kedaulatan ke dalam berarti mempunyai kekuasaan untuk kedaulatan keluar ya, ini maksudnya berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terkait oleh kekuasaan lain. Contohnya apa? Pelaksanaan kedaulatan keluar antara lain mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, ikut serta dalam organisasi internasional dan sebagainya. Nah, adapun kedaulatan keluar Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah yang pertama, ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Yang ketiga, Presiden mengangkat duta dan konsul. Itu adalah dua bentuk kedaulatan keluar dan kedaulatan ke dalam. Oke, kita lanjut setelah pembahasan pengertian kedaulatan. Nah, selanjutnya ada teori kedaulatan. Nah, di sini terdapat beberapa pendapat mengenai siapa pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Secara umum, terdapat beberapa teori kedaulatan dalam beberapa ahli negara. Adapun teori-teori kedaulatan tersebut di antaranya adalah yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Nah, teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa. Misalnya, para raja Mesir kuno dan kaisar Tiongkok. Pandangan ini dianut pula oleh para raja Jawa zaman Hindu yang menganggap diri mereka sebagai penjelma Dewa Wisnu. Nah, pelopor teori kedaulatan Tuhan ini adalah Augustinus, Thomas Aquinas, dan F.J. Stahl. Nah, yang kedua, setelah ada teori kedaulatan Tuhan, ada teori kedaulatan raja. Selama abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Kedaulatan terletak di tangan raja sebagai penjelma kehendak Tuhan. Nah, di sini ada beberapa pemikiran mengenai teori kedaulatan raja. Yang pertama, raja merupakan bayangan dari Tuhan. Menurut siapa? Menurut Jane Bodin. Yang kedua, agar negara kuat. Nah, raja harus berkuasa mutlak dan tidak terbatas. Menurut siapa? Menurut Anne Marcheville. Yang ketiga, raja berada di atas undang-undang.
Artinya, rakyat harus rela menyerahkan hak-hak asasi dan kekuasaannya secara mutlak kepada raja. Menurut teori ini, raja dianggap bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, dan kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Nah, siapa saja yang menerapkan teori kedaulatan raja ini? Salah satunya ada dari pernyataan tadi, Jean Bodin, Thomas Hobbes, dan Friedrich Hegel. Nah, yang ketiga, ada teori kedaulatan negara. Menurut teori ini, kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Nah, oleh karena itu, negara tidak wajib tunduk kepada hukum. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara. Diperlukannya negara dan diabadikan kepada kepentingan negara. Nah, negara yang menerapkan teori ini, negara mana saja? Dan antara lain ada negara Rusia pada masanya Tsar yang totaliter. Ini berlaku hingga awal abad ke-20. Terus yang kedua ada negara Jerman, ada negara Italia. Nah, yang keempat, di sini ada teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori ini, kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi di negara. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Berikut pemikiran mengenai teori kedaulatan hukum. Yang pertama, pemerintah atau negara hanya berperan sebagai penjaga malam yang melindungi hak asasi manusia tanpa campur tangan urusan sosial ekonomi masyarakat. Yang kedua, negara seharusnya menjadi negara hukum. Artinya adalah setiap tindakan negara harus didasarkan atas hukum. Yang ketiga, fungsi negara. Selain negara sebagai penjaga malam juga berkewajiban mewujudkan kesejahteraan. Nah, mana saja negara yang menganut teori kedaulatan hukum ini? Salah satunya adalah Amerika Serikat. Yang terakhir, itu ada teori kedaulatan rakyat. Berdasarkan pemikiran teori ini, rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu melalui perjanjian masyarakat atau social contract. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan hak-haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Penguasaan dipilih dan ditentukan atas dasar kehendak rakyat. Nah, ciri dari teori kedaulatan rakyat ini adalah kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Oke, sampai sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kita diskusi di kolom komen atau boleh di classroom. Bagaimana dengan Indonesia sendiri? Indonesia dari kelima ini menganut teori yang mana? Nah, kita bahas di video selanjutnya, di video minggu depan. Oke, untuk kesimpulan hari ini, kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab yang artinya daulah. Itu dari bahasa Arab daulah, dari bahasa Inggris sovereignty, bahasa Prancis, ada bahasa Italia juga. Jadi kedaulatan
dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi atas pemerintah negara. Yang kedua, tokoh yang pertama kali mendefinisikan dengan tegas tentang kedaulatan adalah Jean Bodin. Dia ahli hukum dari Paris. Dia berkata bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Yang ketiga, kedaulatan ke dalam, yang tadi sudah Ibu jelaskan juga. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat dari Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Begitupun dengan kedaulatan keluar. Itu ada dalam pembukaan undang-undang juga. Ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Yang ketiga, Presiden mengangkat duta dan konsul. Nah, yang selanjutnya. Nah, teori kedaulatan Tuhan yang tadi ya, beranggapan bahwa raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Terus ada teori kedaulatan raja. Kedaulatan terletak di tangan raja sebagai penjelma kehendak Tuhan. Yang selanjutnya, kedaulatan negara. Kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara. Yang selanjutnya ada teori kedaulatan hukum. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi di negara. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Dan yang terakhir, berdasarkan pemikiran teori kedaulatan rakyat yang merupakan suatu yang berbentuk individu melalui perjanjian masyarakat. Nah, itu saja materi di bab 3, hanya awal-awal saja pengenalan teori kedaulatan dan pengertian kedaulatan. Nanti kita lanjut di video minggu depan. Indonesia itu termasuk ke dalam teori kedaulatan yang mana sih? Atau ada yang sudah tahu? Silahkan tinggalkan di kolom komen atau kita diskusi di Google Classroom. Oke, sampai sini saja. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.